Hai teman-teman, apa kabar? Seneng banget bisa nyapa teman-teman lagi nih di sini. Teman-teman, aku masih ada di arena sirkuit, tepatnya di tengah-tengah taman arena sirkuit di Bantaran di Kota Madiun. Nah, kali ini aku nggak sendiri teman-teman, aku ditemenin sama teman SMA aku, Michael Alvin. Yeay. Halo. Jadi Alvin ini yang sering aku ceritain teman-teman ketika aku SMA, dia yang sering bacain aku dan sering bantu aku nulis juga ketika aku di kelas. Betul, Vin? Betul sekali. Ini salah satu teman yang juga support aku, sangat support aku ketika aku pendidikan di SMA Katolik Santo Bonaventura. Nah, selepas dari SMA Bona, Alvin ini melanjutkan pendidikan di mana, Vin? Di Kuala Lumpur, Malaysia. Di Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, Ya. selama pendidikan di Kuala Lumpur, Malaysia, punya cerita-cerita seru apa nih, Vin? Ya, pasti banyak suka dan duka yang saya alami di sana karena untuk berangkat ke sana pun itu merupakan suatu pengalaman baru ya. Karena ketika saya datang ke negara yang baru pasti saya harus belajar budaya yang baru, bahasa yang baru, bagaimana cara bergaul dengan orang di sana karena mindset yang mereka miliki dengan mindset yang saat waktu itu saya miliki pun berbeda. Jadi yang pasti banyak adaptasi, banyak suka dan duka yang saya alami di sana hingga ketika pulang saya merasa saya jauh lebih dewasa dan lebih open minded sih. Wih, mantap, mantap, mantap. Iya. Jurusan apa, bro? Manajemen bisnis. Manajemen bisnis di universitas? Asia Pacific University. Biasanya orang manggil APU. Wah, mantap, Iya. mantap, mantap. Bro, di channelku ini kan aku sering bicara tentang difabel, tentang hak-hak difabel, tentang Iya. aksesibilitas difabel. Nah, selama hidup di Kuala Lumpur sendiri, sering ketemu nggak, bro, dengan difabel di sana? Kalau sering ketemu iya, cuman mereka bukanlah orang yang dekat kayak sama aku, kayak contohnya mungkin teman sekampus atau teman satu kos, enggak ya, karena mereka semua kebetulan tidak memiliki kecacatan. Tapi kalau melihat pernah lah, bahkan ada satu seniorku itu yang dia master, dia nggak bisa ini, dia memiliki kecacatan di kaki, jadi dia nggak bisa berjalan. Oke. Tapi dia kalau kuliah naik itu kursi roda. Oke, dia difabel fisik ya berarti? Iya, difabel fisik. Keistimewaan dalam bermobilitas ya teman-teman. Iya. Ternyata senior ya, master ya? Senior. Wow, mantap Waktu sekali. itu saya tahun pertama, dia sudah master tahun pertama sih di sana. Oh. Master kan hanya setahun, jadi sempat ketemu 1 tahun aja di sana. Wah, keren. Nah, kalau untuk di Kuala Lumpur sendiri, di KL, di Malaysia itu gimana sih difabel misalkan kalau ketemu difabel di tempat-tempat umum nih, di stasiun kah atau di mall kah? Nah, itu mereka berjalan seperti biasa, seperti layaknya biasa dan orang-orang memandangnya biasa atau seperti apa, bro? Tetap kalau aku lihat ada keterbatasan ya, dalam beberapa situasi mereka pasti ada struggle-nya lah. Cuman yang aku lihat di sana itu orang-orangnya sangat ramah, orang-orangnya mau membantu para difabel ini, baik itu difabel fisik ataupun difabel yang lain. Mereka sangat helpful sih membantu. Oke, berarti istilahnya lingkungan sekitar itu mendukung ya? Iya, dan untuk teman-teman tidak difabel. ada kayak diskriminasi karena aku masih ngelihat sih, utamanya di kota aku ya, terkadang kalau orang melihat ada orang yang cacat fisik ataupun cacat yang lain, mungkin ada kayak di belakang ngomongin gitu kan. Tapi kalau di sana itu teman-teman aku pun agak kasihan gitu sama mereka. Kayak contohnya seperti senior aku master itu ya, yang sudah master itu, ada satu waktu di mana dia kesulitan cari Grab. Jadi dia cari Grab tapi dia nggak bisa nemuin. Terus kan dia di kursi rodanya gitu kan, jadi kayak orang pasrah gitu. Tiba-tiba dia manggil aku, minta bantuan ke aku kalau bisa nyariin taksi atau apa gitu, karena dia ada kebetulan ada butuh exam kan, dan exam hall kita itu masih agak jauh gitu dari gedung utama kampus aku, karena kampus aku itu bukan kampus besar, jadi exam hallnya sama kampusnya itu agak jauh gitu. Lalu teman aku bilang, udah tolongin, itu kasihan loh orangnya. Jadi kita berdua itu gendong dia, walaupun dia agak badannya besar gitu kan, tapi gendong dia. Lebih gede dari aku atau gimana? Oh enggak, masih besar masih kamu. gede, Maaf. Tapi dia juga agak gemuk juga, susah ngangkatnya. Berdua ngangkat, terus kursi rodanya kita masukin ke mobil,
dan kita anterin dia ke exam hall, walaupun kita nggak ada exam sih waktu itu. Dan teman aku nggak ada omongan gini gitu, teman aku malah bilang kasihan loh orang itu kayak gini tapi masih punya semangat kuliah. Saya lihat kalau orang Indonesia masih agak kurang ya kayak gitu. Oke, Iya. wah berarti kepeduliannya oke banget ya. Iya. Bener. Kepedulian itu lingkungan yang aksesibel, lingkungan yang menerima difabel itu memang penting banget sebagai satu support system sebenarnya. Benar. Untuk teman-teman difabel bisa bangkit dan meraih kesetaraan. Iya. Jadi sebenarnya belas kasihan tadi itu bisa kita terjemahkan sekarang ini sebagai satu rasa peduli. Nah bro, kalau misalkan aksesibilitas di ruang-ruang publik, di alat-alat transportasi seperti stasiun kereta dan monorail, MRT, di sana gimana bro aksesibilitasnya untuk teman-teman difabel? Nah sebenarnya Malaysia ini kan negara yang sangat besar ya, mirip seperti Indonesia, walaupun Indonesia jauh lebih besar dibanding Malaysia, tapi mereka juga negara besar. Kalau in general aku bilang masih belum terlalu jauh sih perbedaannya dengan Indonesia, tapi ya kalau untuk Kuala Lumpur sendiri aku bisa lihat udah jauh lebih maju jika dibandingkan dengan Jakarta sekalipun, karena mereka memiliki guiding block yang sangat-sangat lengkap dengan desain yang sangat bagus. Bahkan aku sering melihat orang yang memiliki di tunanetra seperti itu, dia bisa jalan sendiri, dia bisa melakukan aktivitasnya sendiri hanya dengan guiding block. Dan juga acceptance dari rakyatnya itu sangat bagus, masih di atas kita lah, apalagi kalau Kuala Lumpur. Tapi ketika saya bepergian ke kota-kota kecil mereka seperti kayak di Ipoh sekalipun, penerimaan masyarakat mereka terhadap orang yang memiliki disabilitas juga sangat bagus kalau dibandingkan dengan Indonesia. Walaupun mungkin secara fasilitas masih 11-12 ya, tapi bagaimana masyarakat itu menerima orang-orang ini itu sangat bagus sih jika dibandingkan dengan kita, dan itu harusnya bisa dijadikan contoh buat Indonesia ke depannya. Oke, intinya awareness dan acceptance ya bro yang di sana. Oke, awareness. kalau untuk istilahnya infrastruktur tuh masih 11-12 lah ya sama kita. Iya, hanya Kuala Lumpur aja yang benar-benar di atas kita lah, bahkan di atas Jakarta. Karena bisa aku lihat sendiri bahkan di MRT itu untuk orang yang memiliki disabilitas fisik seperti pakai kursi roda, itu ada kayak mesinnya gitu kan, tinggal disambungkan gitu, nanti orang yang naik kursi roda itu bisa turun tangga tanpa kesulitan, tanpa bantuan orang lain bahkan. Wah, asik banget dong berarti di sana. Iya. Oke, wah keren. Nah kalau bro sendiri melihat Indonesia, tadi kan kalau mungkin Kuala Lumpur ya yang di atas kita, tapi yang lain-lain masih 11-12. Oke. Nah untuk Indonesia sendiri harapannya apa sih bro? Aku rasa kalau melihat dari Malaysia, pertama yang kita harus belajar adalah awareness dari masyarakat itu sendiri ya, awareness dan juga acceptance. Bagaimana orang Indonesia ini tidak memandang ataupun mendiskriminasi orang yang memiliki cacat atau disabilitas, karena kita juga harus tahu bagaimana kalau kita berada di posisi mereka. Seperti teman-teman aku dari Malaysia, karena dulu waktu tahun pertama aku datang, rasa kepedulianku terhadap orang yang memiliki disabilitas juga sangat kurang, apalagi kalau aku merasa itu bukan orang yang aku kenal, aku cenderung cuek kan. Tapi mereka selalu bilang, gimana kalau kamu ada di posisi mereka gitu. Tapi padahal setahun kan Alvin kan bantu aku terus kan selama di Bona. Ya mindset seperti itu yang sepertinya orang Indonesia masih harus belajar lah dari mereka. Untuk fasilitas sendiri ya mungkin belajar dari Kuala Lumpur lah, karena kota lain juga belum bisa dijadikan contoh untuk Malaysia. Oke, intinya acceptance dan awareness ya bro. Iya. Oke, seneng banget bisa ngobrol sama Alvin. Nah, ada nggak bro pesan-pesan yang pengen bro sampaikan ke teman-teman yang nonton video ini? Oke, mungkin untuk orang yang memiliki disabilitas tetap semangat, karena sebenarnya di balik kecacatan itu saya percaya kalian memiliki keistimewaan yang bahkan jauh di atas kami gitu, yang dianggap oleh masyarakat orang yang normal gitu. Saya percaya tiap Tuhan itu memberikan keistimewaan pada setiap orang, dan juga untuk orang yang tidak kebetulan dianugerahi Tuhan dengan tubuh yang normal seperti saya, juga jangan memandang rendah teman-teman kita yang memiliki disabilitas, karena kan kita juga tidak tahu bagaimana sih perasaan mereka ketika kita memandang mereka rendah seperti itu. Itu aja sih pesan aku. Ya.
Oke teman-teman, seneng banget hari ini bisa ngobrol-ngobrol sama Alvin. Thank you banget Alvin sudah mau sharing pengalaman, sharing cerita-ceritanya selama kuliah di Malaysia, di Kuala Lumpur, di ABU, dan cerita-ceritanya yang bagaimana teman-teman di Malaysia memandang difabel, bagaimana difabel di Malaysia bisa struggle dan bermasyarakat seperti kita pada umumnya. Intinya adalah pada tentang awareness dan acceptance lingkungan sekitar, support system. Lingkungan sekitar itu sangat punya peran besar ya bro. Iya. Dan sebagai support system untuk mendukung difabel meraih kesetaraan dan meraih kemampuan yang terbaiknya dengan keistimewaan yang dia punya. Begitu teman-teman, senang banget Alvin. Iya. Thank you so much. Sebelum video ini selesai, aku mau disclaimer dulu, Chat. Oke, Ya, boleh karena aku ini kan masih awam dalam topik ini, jadi pertama kali aku mau minta maaf sih kalau ada beberapa kata-kataku yang mungkin nggak enak di hati atau nggak enak didengar atau mungkin salah omong. Sebenarnya bukan maksud aku sih untuk menghina orang yang seperti tadi contohnya aku bilang cacat atau apa. Sebenarnya bukan maksud aku untuk menghina sih, itu hanya karena ketidaktahuanku terhadap kata-kata, karena kan aku masih awam. Oke bro. Wah teman-teman, di sini sirkuitnya udah makin rame nih teman-teman. Kayaknya bentar lagi akan arena sirkuit ini akan digunakan untuk track-track kanan untuk balapan ya bro ya. Oke, jadi mungkin konten ini cukup sekian teman-teman. Thank you Alvin sudah sharing. Thank you teman-teman sudah nonton. Thank you untuk supportnya. Thank you untuk like, comment, dan subscribe-nya. Nantikan konten-kontenku yang berikutnya ya teman-teman. Jangan lupa ketika berada di luar tetap patuhi protokol kesehatan, physical distancing, gunakan masker, selalu cuci tangan dengan hand sanitizer ataupun dengan air mengalir dan sabun teman-teman. Oke? Salam antusias.